Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Assalamualaikum, salam kebajikan bagi kita semua. Dalam video ini, SGD B9 akan mempresentasikan materi student project yang berjudul Antiviral Agent for Management of COVID-19. Berikut merupakan daftar nama anggota kami. Selanjutnya, sebelum kami memaparkan materi, kami akan memberikan suatu pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Perkenalkan, nama saya Parmesya Tomo dengan NIM terakhir 227 dan saya mempresentasikan latar belakang dari materi student project kami. Jadi kasus ini dimulai pada bulan Desember 2019 setelah ditemukan wabah yang asalnya tidak diketahui di provinsi Wuhan, China. Wabah ini memiliki gejala yang mirip dengan pneumonia dan setelah dilakukan sequencing ditemukan bahwa wabah ini disebabkan oleh virus coronavirus baru yang lebih mirip dengan coronavirus pada kelelawar dibandingkan dengan jenis coronavirus yang telah kita temukan di manusia seperti SARS-CoV dan MERS-CoV. Kini, virus ini dikenal dengan nama SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 yang menyebabkan pandemi penyakit COVID-19. Hingga bulan ini, pada tanggal 6 Desember 2022, COVID-19 telah menjangkit sekitar 772 juta orang dan menyebabkan kematian dari sekitar 7 juta pasien di seluruh dunia. Penanganan yang dipakai untuk pasien COVID-19 ini tergantung dari variannya. Untuk yang memiliki gejala ringan dapat diobati dengan obat-obatan seperti paracetamol atau ibuprofen. Sedangkan untuk beberapa kasus, WHO merekomendasikan penggunaan pil antiviral atau infus intravenous. Baik, perkenalkan nama saya Ryan Rainier Rasman dengan digit NIM terakhir 217. Sekarang saya ingin menjelaskan atau memberitahukan apa saja rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari pembuatan SP kita pada kali ini. Yang pertama ada rumusan masalah. Pertama-tama, apa agen antivirus yang digunakan di COVID-19? Yang kedua ada bagaimana perkembangan agen antivirus di COVID-19. Dan yang ketiga, bagaimana contoh kasus penggunaan antivirus di pandemi COVID-19. Lalu tujuannya untuk mengetahui agen virus yang digunakan di COVID-19, lalu untuk mengetahui perkembangan agen antivirus di COVID-19, dan untuk mengetahui contoh kasus penggunaan antivirus di pandemi COVID-19. Lalu untuk manfaat, yang pertama ada bagi penulis, student project digunakan sebagai salah satu bentuk penugasan pada blog Bimedik 2. Yang kedua ada melatih kemampuan literasi melalui pencarian informasi dari berbagai sumber terpercaya seperti artikel kesehatan kementerian dan jurnal-jurnal ilmiah yang tersedia. Yang ketiga ada meningkatkan pemahaman penulis terhadap materi agen antivirus untuk COVID-19. Yang keempat ada menerapkan dan mengembangkan kemampuan dalam penulisan karya tulis. Lalu yang kedua ada bagi institusi. Yang pertama ada memberikan tambahan pengetahuan mengenai antivirus untuk penanganan COVID-19. Yang kedua ada sarana pengembangan ilmu pengetahuan terkini melalui referensi jurnal ilmiah. Dan yang ketiga sebagai bahan pembelajaran serta referensi yang dapat dikembangkan kepada mahasiswa. Lalu yang terakhir bagi khalayak umum, membantu meningkatkan pemahaman masyarakat umum tentang agen antivirus yang digunakan dalam penanganan COVID-19. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Adapun tujuan pustaka dari student project kami, yang pertama adalah definisi dan fungsi dari agen antivirus, kemudian kami akan bahas mengenai pemanfaatan dan jenis agen antivirus untuk COVID-19, kemudian kami akan bahas tentang proses dan evaluasi uji klinis antivirus, dan yang terakhir kami akan membahas tentang studi kasus penerapan antivirus dalam manajemen COVID-19. Baik dokter, sebelumnya perkenalkan nama saya Madidiva Abel Sastrawan dengan 3 digit yang terakhir 221. Di sini saya izin menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi dari agen antivirus. Jadi agen antivirus atau yang lebih sering dikenal dengan antiviral drug adalah kelompok obat yang digunakan untuk melawan infeksi virus. Agen antivirus ini mungkin terdengar mirip dengan antibiotik yang digunakan untuk melawan bakteri, namun pada praktiknya agen antivirus ini tidak membunuh patogen target, akan tapi menghambat perkembangan dari patogen tersebut. Dan contoh yang bisa saya berikan dari agen antivirus yang secara spesifik digunakan untuk mengatasi penyakit COVID-19 adalah remdesivir, molnupiravir, nirmatrelvir, dan baricitinib. Di mana fungsi utama dari agen antivirus ini adalah untuk melenyapkan penyakit virus mematikan dengan tetap mempertahankan kesehatan ataupun meminimalisir kerusakan dari sel inang. Di mana beberapa cara agen antivirus melakukan ini adalah dengan menipu virus agar virus menempel pada agen antivirus dan bukan sel manusia sehingga virus tidak dapat bereplikasi dan berujung mati. Selain itu, agen antivirus juga dapat mengganggu proses replikasi virus di dalam sel sehingga dapat meminimalkan keparahan gejala dan mempercepat pemulihan. Akan tetapi, jika virus berhasil melakukan replikasi, maka agen antivirus ini akan melindungi tubuh dengan cara mencegah hasil replikasi virus tersebut untuk masuk ke dalam aliran darah dan menyebarkan penyakit ke tubuh manusia. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian dan fungsi dari agen antivirus. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih dokter. Perkenalkan, nama saya Madar Febri Anda dengan NIM 2302511229. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai
pemanfaatan dan jenis antigen virus untuk COVID-19. Yang pertama itu adalah Remdesivir. Remdesivir merupakan obat pertama untuk penyakit virus corona parah yang telah disetujui FDA pada tahun 2019. Ini adalah analog nukleosida baru dengan aktivitas antivirus yang luas terhadap berbagai macam virus RNA termasuk virus Ebola dan patogen pernapasan seperti virus corona, sindrom pernapasan timur tengah, SARS-CoV dan SARS-CoV-2. Lalu yang kedua adalah Nirmatrelvir. Nirmatrelvir adalah penghambat protase utama SARS-CoV-2 dan Ritonavir adalah penghambat protase HIV-1 dan penghambat CYP3A. Penghambatan impro SARS-CoV-2 membuatnya tidak mampu memproses prepusat poliprotein mencegah replikasi virus. Halo, perkenalkan nama saya Natania Fernanda Herianing dengan nomor NIM 3 digit terakhir 207. Nah, pada kali ini saya akan melanjutkan tentang jenis-jenis agen antiviral COVID-19. Nah, untuk yang obat ketiga adalah molnupiravir, yaitu adalah obat oral bermolekul kecil dan sebuah produk dari ribonukleosida analog beta-D N4-hidroksitidin atau NHC atau AIDD 1931. Nah, obat antiviral ini telah teruji secara klinis dan digunakan sebagai obat terapi pada penderita Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS, Coronavirus 2 yang merupakan penyebab penyakit virus corona baru di akhir tahun 2019 atau COVID-19. Nah, molnupiravir ini bersifat mutagenik yang mematikan terhadap RNA pada virus, di mana bentuk aktif dari molnupiravir atau MTP atau molnupiravir trifosfat ini dapat menyebabkan akumulasi mutasi di dalam virus tersebut dengan mengurangi reseptor LDBP. Nah, secara singkat dari molnupiravir ini bekerja, molnupiravir ini bisa mengurangi jumlah virus dalam darah seseorang yang terinfeksi atau viral load darah seseorang tanpa meningkatkan efek samping. Namun, molnupiravir ini dianggap kurang efektif daripada remdesivir karena tidak memberikan manfaat lebih. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa penggunaan molnupiravir ini lebih dipilih daripada remdesivir karena harganya yang cukup terjangkau. Nah, untuk obat yang keempat adalah baricitinib atau nama kimianya C16H17N7O2S atau dulunya dikenal sebagai LY3009104, adalah obat imunomodulator, yaitu obat yang dapat memodifikasi kekebalan pada tubuh. Ya, obat ini tuh umumnya digunakan sebagai pengobatan artritis reumatoid sedang hingga berat pada orang dewasa. Nah, setelah diuji lagi, baricitinib ini juga dapat menghambat perkembangan SARS-CoV-2. Nah, cara menghambatnya itu dengan melakukan penghambatan selektif dan reversibel terhadap Janus Associated Kinase atau JAK1 dan 2, di mana merupakan enzim yang terlibat dalam hematopoiesis peradangan dan fungsi kekebalan tubuh. Nah, baricitinib ini juga menghambat perjalanan dan perakitan virus COVID-19 pada dalam sel yang dimediasi oleh reseptor AC2 atau angiotensin converting enzyme 2. Nah, baricitinib ini juga bisa mengobati badai sitokin yang dihasilkan oleh COVID-19. Nah, karena kemanjurannya yang cukup besar dalam mengendalikan respons inflamasi berlebihan yang terjadi pada berbagai penyakit, sayangnya baricitinib ini dapat menimbulkan efek samping dari infeksi sederhana hingga peningkatan efek keganasan apabila digunakan secara terus-menerus dan secara tidak terkontrol. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sirma Limba Dalasi dengan 3 digit NIM terakhir 209. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai proses dan evaluasi uji klinis antivirus. Untuk obat yang pertama adalah remdesivir. Dalam teori, analog nukleosida sulit menembus dinding sel. Setelah memasuki sel inang, mereka perlu mengalami fosforilasi untuk menghasilkan nukleosida trifosfat atau NTP yang menyerupai adenosin trifosfat atau ATP dan dapat digunakan oleh enzim atau kompleks RDRP untuk mereplikasikan genom. Setelah remdesivir diubah oleh sel inang menjadi analog farmakologis aktifnya, adenosin trifosfat GS4-43-920. Remdesivir bersaing dengan ATP untuk diintegrasikan oleh kompleks RDRP ke dalam rantai RNA yang baru lahir. Setelah beberapa nukleotida tergabung, ini menyebabkan terminasi sintesis RNA membatasi replikasi virus. Untuk obat yang kedua adalah molnupiravir. Molnupiravir sebelumnya dikenal sebagai EIDD2801, merupakan prodrug isopril ester yang berasal dari analog ribonukleosida BDN4-hidroksitidin atau NHC. Di dalam sel, molnupiravir kemudian mengalami transformasi menjadi bentuk aktifnya, molnupiravir trifosfat atau MTP. Setelah dibuktikan bahwa NHC dapat ikut serta dalam replikasi virus dan memicu substansi G ke A dan C ke U, menyebabkan mutasi pada sintesis virus dan menginaktifkan keturunan virus. Mungkin itu dari saya, dan selanjutnya saya akan berikan kepada rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Gede Yoga Tirtamana dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 225. Jadi di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait mekanisme kerja dan juga uji klinis dari 2 obat lainnya, yaitu nirmatrelvir dan juga baricitinib. Untuk nirmatrelvir, dia itu bekerja dengan cara menghambat protease utama atau disebut juga dengan intro
dari virus SARS-CoV-2 atau virus yang menyebabkan COVID-19. Jadi, Mpro ini bertanggung jawab pada replikasi virus SARS-CoV-2 sehingga jika dihambat maka juga akan menghambat replikasi dari virus tersebut. Nah, untuk uji klinisnya sendiri itu telah dilakukan uji coba EPICHR atau Evaluation for Protease Inhibitor in COVID-19 for High Risk Patient. Dikatakan bahwa obat nirmatrelvir ini bisa digunakan baik itu bagi orang dewasa yang dirawat di rumah ataupun bagi orang dewasa yang telah mengalami gejala-gejala ataupun komplikasi yang parah. Untuk obat baricitinib, dia itu bekerja dengan cara menghambat JAK atau Janus Associated Kinase, yang dimana JAK ini bertanggung jawab pada memberikan reaksi inflamasi. Jadi ketika dihambat, maka reaksi inflamasi yang dihasilkan ketika virus SARS-CoV-2 masuk ke tubuh kita itu akan berkurang. Nah, untuk uji klinisnya sendiri itu pernah dilakukan oleh tim kolaborasi recovery atau randomized evaluation for COVID-19 therapy. Dikatakan bahwa baricitinib ini berhasil menurunkan tingkat mortalitas yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 dan juga efek inflamasinya sekitar 20%. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu mengenai studi kasus penerapan antivirus dalam manajemen COVID-19. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Ayurni Sudewi dengan NIM 3 digit terakhir 212. Yang pertama itu ada baricitinib. Baricitinib terbukti menjadi pengobatan yang aman dan efektif untuk COVID-19. Diberikan sebagai monoterapi atau bersamaan dengan obat lain, baricitinib memberikan manfaat klinis yang luar biasa bagi pasien yang terinfeksi dan menunjukkan potensi yang baik dalam hal kemanjuran untuk regimen COVID-19 di masa depan. Nah, uji coba terkontrol secara acak yang dilakukan oleh Eldi dan kawan-kawan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa angka kematian menurun setelah pengobatan dengan baricitinib pada pasien tanpa adanya lonjakan angka infeksi, pembekuan, atau kejadian kardiovaskular. Kemudian Mas Lova dan kawan-kawan pada tahun 2021 melaporkan bahwa meskipun enzim hati seperti transaminase sedikit meningkat pada beberapa pasien yang menggunakan baricitinib, penggunaan obat ini menghasilkan penurunan frekuensi kematian dan kebutuhan ventilasi paru invasif. Menurut Roses dan kawan-kawan pada tahun 2020, baricitinib diberikan kepada sekelompok pasien yang hadir dengan tekanan parsial oksigen arteri dan fraksi oksigen terinspirasi yang lebih buruk, dan tidak ada seorang pun dalam kelompok tersebut yang dirawat di ICU. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimadi Dwi Cani Gitama Putri dengan digit NIM yaitu 23025 11219. Hari ini saya akan membawakan beberapa studi kasus selanjutnya yaitu mengenai tentang remdesivir. Jadi terdapat beberapa kasus yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini. Terdapat sebuah kasus pasien berusia 40 tahun yang sakit kritis dinyatakan positif COVID-19 dan diobati dengan kloroquine bersama dengan terapi selama 5 hari dan juga pengobatan remdesivir diberikan hingga hari ke-9 ataupun ke-10. Nah, setelah lebih dari 2 hari kemudian, secara klinis membaik dan dilanjutkan untuk dipulangkan. Jadi, maka pemberian remdesivir untuk pasien COVID-19 ini itu dia tergolong masih efektif meskipun terjadi keterlambatan dan remdesivir itu paling ampuh. Pasien yang menerima terapi remdesivir 5 hari itu, dia akan menunjukkan sebuah peningkatan klinis yang lebih besar tanpa perbedaan signifikan yang diamati antara kelompoknya 10 hari. Jadi pasien yang menerima remdesivir itu mengungkapkan bahwa kalau misalnya kemungkinan pemulihannya itu lebih cepat, dan selain itu tidak ada hubungan-hubungan yang signifikan yang akan diamati antara pengobatan remdesivir dan juga peningkatan risiko dari efek samping tersebut. Sehingga remdesivir itu dapat membantu sebuah meningkatkan hasil klinis pasien rawat inap dengan COVID-19 dan juga perawatan yang spesifik dari 5 hari hingga 10 hari itu mungkin cukup untuk selama jangkauan pengobatan. Jadi pada intinya obat remdesivir ini itu dia berfungsi untuk mencegah virus corona untuk replikasi. Ketika remdesivir itu masuk ke dalam tubuh, nah ia akan menghambat sebuah sintesis dari RNA virus sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih luas di dalam tubuh manusia. Namun obat ini juga tidak bisa sembarang dipakai atau diberikan kepada pasien terkena COVID-19 yang mengalami alergi, kelainan liver hingga kelainan ginjal. Perkenalkan, nama saya Agus Febrian dengan 3 digit yang terakhir 223. Di sini saya akan bahas tentang nirmatrelvir. Nirmatrelvir mencegah replikasi virus melalui penghambatan protease utama sindrom pernapasan akut parah virus corona 2. Duarinotavir tidak aktif melawan SARS-CoV-2, namun obat ini menghambat enzim sitrokrom P450-3A4 yang bertanggung jawab untuk metabolisme nirmatrelvir. Ritonavir secara efektif meningkatkan konsentrasi plasma nirmatrelvir yang menyebabkan peningkatan aktivitas farmakodinamik.
Meskipun nirmatrelvir ritonavir merupakan pilihan pengobatan yang menjanjikan untuk COVID-19, penghambatan enzim CYP3A4 oleh rinotavir menimbulkan resiko interaksi obat yang signifikan, sehingga memerlukan pemantauan klinis yang ketat. Selama masa penelitian, 773 pasien menjalani pemeriksaan untuk terapi antivirus COVID-19. Nirmatrelvir ritonavir dianggap sebagai terapi dini pertama bila sesuai dan tersedia berdasarkan persediaan. Terapi alternatif dengan remdesivir, molnupiravir, atau sotrovimab ditawarkan kepada 196 pasien dan ditolak oleh 43 pasien. Tidak ada terapi antivirus COVID-19 yang tersedia untuk 138 pasien karena terbatasnya persediaan obat. Sebagian besar pasien yang menerima nirmatrelvir ritonavir memiliki 2 atau lebih faktor risiko yang menyebabkan perkembangan COVID-19 yang parah. Kondisi kualifikasi yang mencakup obesitas, penyakit kardiovaskular, usia lanjut, dan penyakit paru-paru. Nirmatrelvir ritonavir adalah alat terapi penting yang dapat dimanfaatkan oleh sistem kesehatan untuk meningkatkan hasil pasien dan mengurangi dampak kenaikan kapasitas rumah sakit. Mengingat kebutuhan untuk memulai terapi nirmatrelvir ritonavir secara tepat waktu, apoteker dapat memainkan peran penting dalam menyaring pasien, menilai kelayakan terapi, dan memastikan akses yang efisien terhadap pengobatan. Penilaian berbasis protokol dan pemesanan nirmatrelvir ritonavir ini berhasil mengobati 60 pasien sekaligus. Dari 58 pasien yang diberi nirmatrelvir ritonavir, interaksi obat dapat dikelola, dan tidak ada efek samping baru yang teridentifikasi. Terdapat penggunaan proses screening yang dipimpin oleh apoteker dengan cepat memperluas akses terhadap antivirus untuk populasi pasien yang besar. Manfaat tambahan dari memanfaatkan apoteker dalam pemesanan nirmatrelvir ritonavir adalah penilaian yang cermat dan pengelolaan interaksi obat. Kesimpulannya, pengobatan COVID-19 dengan nirmatrelvir ritonavir ini tidak berhubungan dengan rawat inap atau kematian di rumah sakit. Interaksi obat sering terjadi dan berhasil dimitigasi melalui penilaian dan komunikasi yang dipimpin oleh apoteker dengan dokter yang meresepkan. Program komprehensif untuk mengidentifikasi, menilai, memitigasi interaksi obat, dan meresepkan nirmatrelvir ritonavir memastikan akses tepat waktu terhadap terapi COVID-19 dan mencegah hasil yang tidak diinginkan oleh pasien. Baik, pembahasan berikutnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hanum Aurelia dengan 3 digit NIM terakhir 214. Pembahasan selanjutnya adalah tentang penerapan antivirus molnupiravir dalam manajemen COVID-19. Sebuah meta-analisis yang mencakup 10 penelitian menilai manfaat molnupiravir pada pasien dewasa dengan COVID-19 dan juga menemukan banyak dampak yang signifikan dari molnupiravir terhadap semua penyebab kematian dan juga proporsi pasien yang dites negatif untuk RNA virus pada hari kelima. Meta-analisis tersebut melaporkan bahwa risiko kematian akibat semua penyebab secara signifikan lebih rendah pada kelompok yang mengonsumsi molnupiravir dibandingkan yang mengonsumsi placebo. Selain itu, jumlah pasien yang dites negatif untuk RNA virus pada hari kelima secara signifikan lebih tinggi pada kelompok yang mengonsumsi molnupiravir. Sebuah meta-analisis lainnya yang dilakukan oleh Huang pada tahun 2023 yang mencakup 6 penelitian melaporkan bahwa resiko kematian menurun sebanyak 34% dan juga resiko perkembangan penyakit menurun sebanyak 37% pada pasien yang mengonsumsi molnupiravir. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Michael Afonso dengan 3 digit NIM terakhir 210. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat 4 jenis agen antivirus yang sampai saat ini dianggap aman untuk mengatasi COVID-19, yaitu remdesivir, nirmatrelvir, molnupiravir, dan baricitinib. Yang kedua, keempat agen antivirus di atas telah melewati proses uji klinis sehingga terbukti dapat melawan COVID-19. Remdesivir berfungsi sebagai penghambat replikasi virus dengan menghambat enzim RNA polimerase yang bergantung pada RNA virus. Nirmatrelvir menghambat kerja protease utama virus SARS-CoV-2 yang memainkan peran penting dalam proses replikasi virus. Molnupiravir memicu substitusi basa nitrogen yang menyebabkan mutasi pada sintesis virus dan menginaktivasi keturunan virus. Baricitinib menghambat kerja Janus associated kinase sebagai cara dalam mengurangi efek inflamasi yang ditimbulkan ketika seorang terinfeksi COVID-19. Nah, yang ketiga, berdasarkan contoh-contoh kasus penanganan COVID-19, menggunakan keempat agen antivirus tersebut dapatkan hasil yang cukup baik dan efektif untuk keempat agen antivirus tersebut. Semua agen antivirus tersebut dapat menyembuhkan pasien COVID-19 dan menurunkan angka kematian akibat COVID-19. Kemudian ada beberapa saran untuk karya tulis ini. Yang pertama, perlu adanya pendalaman pembelajaran mengenai agen antivirus yang efektif dalam melawan COVID-19, serta penambahan agen antivirus lain yang dapat melawan COVID-19. Yang kedua, mendorong pembaca dan juga penulis untuk lebih mendalami pemahaman tentang penggunaan antivirus dalam manajemen COVID-19. Yang ketiga, pembaca diharapkan memberikan kontribusi atas penilaian dan penambahan informasi mengenai antivirus lain untuk meningkatkan materi dalam karya tulis ini. Nah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.